Kalau ditanya siapa saja Presiden Indonesia, kebanyakan dari kita akan menyebut 8 nama. Mulai dari Bapak Soekarno sampai dengan Prabowo, tapi sejarah menyimpan 2 nama lagi. Ada masa ketika Soekarno dan Hatta ditawan dan Republik ini nyaris kehilangan kepala negaranya, 2 orang tokoh maju menjaga negara tetap berdiri. Kali ini kita akan berkenalan dengan 10 orang yang pernah memimpin Indonesia lewat sesuatu yang paling akrab, yaitu jajanan pasar kesukaan beliau. Dari kue pelite di Pengasingan sampai gado-gado di Gang Kecil Kebayoran, mari pulang kampung menyusuri jejak kekuasaan lewat rasa yang sederhana. Di Muntok Bangka Barat tahun 1949, seorang presiden yang baru saja ditangkap Belanda menemukan kudapan kecil dari tepung beras dan santan. Kue pelite namanya. Beliau diasingkan bersama Bung Hatta, Haji Agus Salim, dan Muhammad Rum. Di tengah keterasingan itu, kue pelite yang dikukus dalam anyaman daun pandan jadi penghibur sederhana. Wadahnya yang berbentuk sampan kecil dari daun pandan, karena itu ia juga disebut kue sampan. Kue ini rutin hadir setiap Bung Karno menggelar rapat penting di Pengasingan. Muntok dijuluki kota 1000 kue. Menariknya, kudapan sejenis punya nama berbeda di daerah yang lain. Kue Popaco di Gorontalo, kue lampu-lampu di Sulawesi Utara. Berbeda dari klepon atau lupis yang kelak menghiasi meja istana, kue pelite berakar dari Bangka. Dan di Blitar, beliau punya langganan pecel yang katanya bisa membuat lupa akan revolusi. Kecintaannya pada kuliner bahkan melahirkan Mustika Rasa. Buku berisi 1.600 lebih resep dari Sabang sampai Merauke digagas sejak 1964 bersama sang istri, Ibu Hartini. Bagi beliau, makanan bukan sekedar isi perut semata. Beliau melihatnya sebagai identitas bangsa yang harus dijaga, sama seperti kemerdekaan yang baru saja diperjuangkan. Kue pelite kini nyaris terlupakan, menyimpan potongan kecil dari perjalanan panjang seorang proklamator dari Pengasingan menuju meja makan seluruh bangsa. Dan pada 19 Desember 1948, Belanda kembali menyerang Yogyakarta. Soekarno dan Hatta pun ditangkap. Untuk sesaat, Republik Indonesia nyaris tak punya kepala negara. Namun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, seorang menteri kemakmuran bernama Bapak Syafruddin Prawiranegara mendapat kabar itu. Bersama Tengku Muhammad Hasan dan Kolonel Hidayat, pada 22 Desember 1948, beliau mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI namanya, di Halaban, Selatan, Payakumbuh. Radiogram mandat resmi dari Soekarno belum sempat beliau terima saat itu. Beliau bertindak lebih dulu demi memastikan Republik ini tetap diakui dunia. Barulah 13 Juli 1949 beliau kembalikan mandat tersebut kepada Bung Karno yang telah bebas. Untuk mengenang jejaknya, kita singgah ke Pasar Bukit Tinggi, kota tempat rapat-rapat pembentukan PDRI berlangsung. Disinilah karak kaliang, camilan renyah berbahan ubi kayu, dilahirkan. Konon namanya berasal dari kisah pedagang bumbu keturunan India di pasar itu. Dibentuk menyerupai angka 8, digoreng garing dengan aroma bawang putih yang khas. Namun di beberapa daerah, jajanan berbentuk angka 8 ini juga dikenal dengan nama lain, kili-kili atau 88, mengikuti bentuknya yang melingkar 2 kali seperti angka 8. Bukan catatan makanan pribadinya, tapi camilan dari kota yang menyelamatkan Republik ini. Bapak Syafruddin sendiri baru diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 2011.
Setahun kemudian, 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia lewat konferensi meja bundar. Tapi Belanda memaksa bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Syarikat. Bung Karno dan Bung Hatta naik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Syarikat. Tapi negara bagian bernama Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta kini kosong kepala negaranya. Sesuai konstitusi saat itu, jabatan itu jatuh ke tangan Ketua Badan Pekerja KNIP, seorang putra Minangkabau kelahiran Agam bernama Mr. Asaad Datuk Mudo. Dari 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, beliau menjadi pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Mr. Asaad dikenal sangat sederhana. Beliau menolak dipanggil Paduka maupun Yang Mulia, gelar yang menurutnya terlalu feodal untuk sebuah republik. Ia lebih suka disapa saudara. Sekarang kita menoleh ke kampung halaman beliau, Balingka di Kabupaten Agam. Di sanalah kipang kacang secara turun-temurun dibuat, kacang tanah dan gula aren yang dipadatkan. Beliau wafat pada tahun 1976 di Jakarta, jauh dari sorotan, tapi tanpanya kekosongan kekuasaan di masa paling rapuh republik ini bisa saja berakhir berbeda. Selanjutnya dari Kemusuk, Yogyakarta, lahir seorang anak petani yang kelak memimpin Indonesia selama 32 tahun, Bapak Soeharto, presiden kedua kita. Sebelum menjadi presiden, beliau adalah perwira muda yang ikut perang gerilya di bawah komando Jenderal Sudirman, pasukan yang bertahan hidup dari hutan ke hutan di Pulau Jawa. Di kawasan Bumijo, Yogyakarta, ada seorang penjual jajan bernama Mbah Satinem. Dulu Pak Harto sering memesan jajanan darinya, tiwul dan gatot, dua camilan dari singkong. Tiwul dan gatot dulunya bukanlah camilan. Di daerah tandus seperti Wonogiri dan Gunung Kidul, keduanya adalah makanan pokok pengganti nasi kala penjajahan Jepang saat beras langka. Dari makanan darurat masa perang, tiwul dan gatot perlahan naik kelas, jadi jajanan pasar yang manis, ditaburi kelapa parut dan gula merah cair. Tiwul dan gatot mengingatkan kita rasa masa kecil dan masa perjuangan tidak pernah benar-benar pergi, bahkan ketika seseorang sudah duduk di istana negara. Baharudin Yusuf Habibie. Sebelum dikenal dunia sebagai perancang pesawat, ada seorang anak di Parepare, Sulawesi Selatan yang tumbuh dengan 3 kudapan Bugis Makassar kesukaannya. Sahabat dekatnya Andi Makmur Maka menulisnya dalam buku Habibie Totalitas Sang Teknosof, Barongko, Putu PC, dan Sanggara Bandang tak pernah lekang dari ingatan beliau. Barongko dibuat dari pisang kepok yang dihaluskan bersama santan dan telur, dibungkus daun pisang lalu dikukus. Konon dulunya adalah santapan eksklusif raja-raja Bugis. Namanya berasal dari ungkapan Bugis yang berarti barangku sendiri yang aku bungkus, melambangkan kejujuran dan keselarasan serta apa adanya. Apa yang tampak di luar harus sama dengan apa yang ada di dalamnya. Kemudian putu PC dari beras ketan yang disangrai dan ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan gula enau. Sanggara Bandang berisi pisang rebus dibalut adonan terigu lalu dikukus manis. Rasa masa kecil memang sulit dilupakan siapapun, bahkan oleh seorang insinyur jenius yang terbiasa merancang hal-hal paling presisi di dunia. Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur, presiden keempat kita, dikenal ceplas-ceplos dan dekat dengan rakyat kecil.
termasuk soal makanan yang paling sederhana sekalipun, yaitu jajanan pasar kesukaan beliau. Dalam majalah Panji Masyarakat edisi September tahun 2000 pernah menulis hampir semua jenis jajanan pasar disukai keluarga Presiden Gus Dur, termasuk klepon. Klepon adalah bola ketan hijau berisi gula merah cair, sudah tercatat sejak Serat Centini dan naskah Keraton Surakarta abad ke-19. Dulunya jamuan bangsawan keraton. Majalah yang sama mencatat hal menarik. Klepon juga digemari keluarga Bapak Soeharto di era 90-an, suatu jajanan pasar yang ternyata melintas rezim, melintasi selera politik. Megawati Soekarno Putri, putri sulung Soekarno ini menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Tapi kalau bicara jajanan yang benar-benar jadi kegemaran beliau, jawabannya justru lebih sederhana dari semua itu, yaitu aneka rebusan, singkong, ubi, jagung, dan pisang yang direbus polos. Camilan yang mengingatkan pada dapur rumah jauh dari kesan mewah istana kepresidenan. Pilihan menu sesederhana ini sejalan dengan gerakan merawat pertiwi yang beliau jalankan sejak 2020, menanam puluhan ribu pohon di berbagai wilayah rawan bencana di Indonesia. Menariknya, kesederhanaan ini bergema dari masa lalu presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, yang juga gemar cemilan sore serupa. Dari Pacitan, Jawa Timur, lahir seorang presiden yang memimpin 2 periode penuh, Susilo Bambang Yudhoyono, akrab disapa SBY. Tapi jauh sebelum menjadi presiden, beliau lebih dahulu dikenal sebagai taruna terbaik Akademi Militer di Magelang, lulusan terbaik Akabri Darat tahun 1973. Latihan di Akmil terkenal berat, rasa lapar jadi teman sehari-hari, dan penyelamatnya saat itu sederhana saja, getuk jajanan singkong dari pasar-pasar di Magelang. Ada getuk lindri yang lembut, getuk trio yang berlapis warna, dan satu lagi yang paling ia ingat, yaitu getuk sabun. Getuk sendiri lahir dari masa sulit penjajahan Jepang, ketika beras langka dan singkong jadi penyelamat hampir seluruh Jawa Tengah. Puluhan tahun kemudian, setiap kali pulang ke Magelang, SBY masih menyempatkan diri singgah, bukan sekedar nostalgia rasa, tapi juga pesan menjaga kearifan lokal. Sementara di Istana Negara, camilan sore harinya berubah. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang goreng panas dicocol cabai rawit. Kegemaran beliau sejak bertugas di Jawa Barat. Tak lama usai lulus Akmil di tahun 73. Dari Solo, Jawa Tengah, ada seorang tukang mebel yang kelak menjadi presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo, akrab disapa Jokowi. Serabinoto Suman ini disebut menjadi favorit sejumlah tokoh publik, dari mulai aktor hingga Presiden Jokowi sendiri, setiap kali pulang ke kampung halamannya. Menariknya, jauh sebelum era Jokowi, Presiden Soekarno sendiri pernah memborong serabi ini saat belusukan ke Solo, dan pada tahun 1997 keluarga Cendana turut menjadi langganan surabi ini. Berbeda dari surabi Bandung yang tebal dan berkuah, serabi Solo ini tipis dengan pinggiran renyah kecoklatan, disajikan polos atau bertabur dengan coklat. Selain serabi, jejak kulinernya di Solo terekam jelas. Dari soto gading, soto triwindu, hingga sate kambing Bu Hajah Bejo.
langganan Jokowi sejak lama. Selanjutnya Presiden ke-8 kita, Bapak Prabowo Subianto dilantik Oktober 2024. Akan tetapi masa kecilnya justru paling sedikit dihabiskan di tanah air dibanding presiden manapun sebelumnya. Mungkin karena itulah rasa-rasa sederhana Indonesia terasa begitu berarti bagi beliau. Bukan kenangan masa kecil, tapi sesuatu yang ia temukan kembali setelah dewasa. Pada tahun 2008, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Didukung 29 provinsi, 199 kabupaten kota. Soal jajanan pasar pribadinya, jawabannya lugas, gado-gado. Katanya lantang saat Raffi Ahmad bertanya menu favoritnya Juli 2023. Langganannya bahkan tercatat spesifik, gado-gado Ibu Sumartin di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Berjualan sejak 1986 di jalan yang sama dengan kediaman beliau sendiri. Ada satu lagi kebiasaan kecil yang beliau akui sendiri kepada Najwa Shihab soal bubur ayam. Prabowo ternyata masuk tim diaduk, perdebatan kuliner paling klasik orang Indonesia. Lalu ada satu masakan yang menyimpan cerita berbeda, nasi goreng buatan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada Juli 2019, Megawati menjamu Prabowo di rumahnya di Menteng. Nasi goreng terasi buatannya sendiri pada sahabat sekaligus rival politik. Mulai dari kue pelite di pengasingan Bangka hingga nasi goreng rekonsiliasi di Menteng. 10 orang ini pernah memikul beban memimpin negeri ini. 2 di antaranya Bapak Syafruddin Prawidanegara dan Mr. Asaad. Mungkin tak pernah kita pelajari di sekolah, tapi tanpa beliau berdua, Republik ini bisa saja berhenti di tengah jalan. Tetap bersama kami dan ikuti perjalanan pulang kampung berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.